Pertanyaannya, apakah di dalam dunia jin itu ada perkembangan ilmu pengetahuan? Sebenarnya ilmu jin jauh lebih canggih dari ilmu kita. Kita perlu mobil karena kecepatan kita untuk bergerak lambat. Jin naik mobil terlambat. Yang digagas oleh PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir, di Wisma Indonesia di kala itu di Rahmatul Adawiyah. Beliau hadir menyampaikan materi, termasuklah rekaman dialog beliau dengan jin itu. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dulu saya pernah membaca sebuah buku tulisan dari Syekh Muhammad Isa Daud, ilmuwan berkebangsaan Mesir. Ada trilogi buku tersebut, dimulai dari judul yang pertama, Dialog dengan Jin Muslim. Ada buku yang kedua, judulnya Dajjal Muncul dari Segitiga Bermuda. Dan buku yang ketiga, Penghuni Bumi, Para Penghuni Bumi Sebelum Kita. Dan kami mahasiswa Indonesia sebahagiannya sempat bertemu dengan beliau pada salah satu acara yang digagas oleh PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir, di Wisma Indonesia di kala itu di Rahmatul Adawiyah. Beliau hadir menyampaikan materi, termasuklah rekaman dialog beliau dengan jin itu. Pada saat beliau pamit akan keluar, kami mencegat di pintu dan kami sampaikan apresiasi kepada beliau bahwa buku beliau itu Dialog dengan Jin Muslim itu bestseller di Indonesia, karena catatan kakinya itu semua hadis-hadis sahih. Apa kata beliau? Buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak pernah dimintakan izin pada saya, kata beliau. Hanya diterjemahkan saja dan beliau tidak dapat royalti apa-apa. Tapi luar biasanya, kata beliau, dan itu pun gak masalah bagi saya, yang penting ilmunya tersampaikan. Itu yang kita kagum tentang keikhlasan beliau. Padahal biaya penelitian itu tidak murah, hanya penterjemah dan penerbit di sini yang ambil untung. Itulah bagusnya kita Indonesia. Dalam buku itu beliau katakan bahwa jin dan manusia itu hidup secara paralel di alam yang sama, tapi tidak terhubung. Dan dibenarkan oleh Al-Quran, فَإِنَّهُ يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. Jin itu melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat jin. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan jin ini bisa berubah bentuk dalam bentuk apapun yang mereka mau. Tetapi bila sudah berubah dalam bentuk kasar, sulit untuk berubah kembali dalam bentuk halus. Maka seringnya mereka berubah dalam bentuk binatang seperti kucing, anjing, ular, jenis-jenis tertentu. Maka nanti dikaitkan dengan hadis Nabi untuk membunuh binatang-binatang jenis tertentu. Anjing hitam yang ada titik putih di atas matanya, kucing hitam dan seumpamanya, cecak dan seterusnya. Alamnya alam yang paralel. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam dunia jin itu ada perkembangan ilmu pengetahuan? Sebenarnya ilmu jin jauh lebih canggih dari ilmu kita. Ilmu jin jauh lebih canggih dari ilmu kita. Hanya jin tidak punya kebutuhan kepada teknologi seperti kita. Kita perlu mobil karena kecepatan kita untuk bergerak lambat. Jin naik mobil terlambat. Maka jin tidak perlukan mobil. Ini jadi masalah. Kita perlukan rumah untuk berlindung. Jin tidak perlukan tempat tersebut. Maka bukan jin tidak kembangkan teknologi, mereka tidak merasa perlu terhadap teknologi tersebut, karena secanggih apapun teknologi kita masih tertinggal dibandingkan kemampuan jin. Untung film-film hantu itu dibuat oleh manusia, makanya manusia selalu bisa mengalahkan hantu. Tapi kalau dibuat oleh versi jin, manusia selalu kalah. Makanya inilah alam jin itu yang harus kita pahami. Maka apa yang terjadi kemudian? Kita tidak melihat ada manusia ditembak oleh jin. Kita tidak melihat ada manusia tusuk oleh jin. Yang ada hanya manusia disentuh oleh jin. Maka nggak perlu takut ke hantu, karena nggak ada orang pernah ditusuk oleh hantu, ditendang oleh hantu.
Yang menusuk kita, yang menembak kita itu manusia. Manusia perlukan senjata untuk menembak. Jin nggak perlu, hanya cukup sentuh saja. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.